Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai analisis data gempa bumi dengan skala intensitas MMI 5. Nah, di sini kelompok 4 dari kelas 62 ada saya sendiri Alquinta Sanidia dengan NIM 123249094. Lalu ada teman-teman saya. saya Naskal Khaliful Arifasya dengan NIM 123 2404070. Saya Syahkan Eva Santoso dengan NIM 123 24078. Saya Clara Priscilla Simatupang dengan NIM 123 24086. Saya Akila Kain Ramadhani dengan NIM 123 24102. Oke, baik. Di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu gempa bumi karena data yang kami gunakan akan menyangkut gempa bumi. Nah, seperti yang kita tahu, gempa bumi itu adalah fenomena alam yang terjadi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba dari alam yang disebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik sehingga memicu terbentuknya gelombang seismik dan saat mencapai permukaan, maka akan menimbulkan getaran yang dapat dirasakan manusia. Nah, dengan bantuan dari alat seismograf sendiri, kita bisa lebih memahami karakteristik gempa dan mengambil langkah mitigasi yang lebih tepat untuk mengurangi risiko bencana. Menurut ilmu geologi dan geofisika dalam gempa bumi, permukaan bumi bergetar tiba-tiba akibat energi kerak yang dilepaskannya. Biasanya disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik, namun longsoran batu atau aktivitas gunung berapi juga dapat menjadi penyebabnya. Oke, di slide selanjutnya ini kami akan membahas mengenai unsur gempa bumi, yang dimana ada 7 unsur gempa bumi. Yang pertama yaitu hipocentrum atau pusat gempa, dimana hipocentrum ini adalah titik di dalam bumi, tempat pertama kali terjadi pelepasan energi akibat dari pergeseran lempeng atau aktivitas vulkanik. Lalu yang kedua itu ada epicentrum, yaitu titik di permukaan bumi yang tegak lurus dengan hipocentrum dan tempat gelombang gempa pertama kali terasa di permukaan. Lalu yang ketiga ada gelombang seismik, yaitu di mana getaran atau energi yang merambat dari pusat gempa ke segala arah terdiri dari gelombang P atau primer, gelombang S sekunder, dan gelombang permukaan. Oke, boleh Lalu, dilanjut sama Dias. Selanjutnya ada lempeng tektonik, potongan besar kerak bumi yang bergerak, tabrakan, gesekan atau pergeseran antar lempeng memicu terjadinya gempa. Selanjutnya adalah seismograf yang merupakan alat untuk mencatat dan mengukur kekuatan serta waktu gempa. Kemudian magnitudo yaitu ukuran kekuatan gempa berdasarkan energi yang dilepaskan, diukur dengan skala Richter atau skala momen magnitud atau MW. Selanjutnya ada intensitas, yaitu ukuran dampak gempa di permukaan bumi, biasanya diukur dengan skala Mercalli. Nah, selanjutnya ada hubungan kedalaman dengan magnitudo gempa. Sebagian besar gempa terjadi pada kedalaman yang dangkal, hingga menengah dengan magnitudo yang tersebar cukup merata. Tidak terlihat pola yang jelas bahwa semakin dalam gempa, semakin besar atau kecil magnitudonya. Kemudian korelasi antara kedalaman dan magnitudo sangat lemah, sehingga hampir tidak terdapat hubungan linear. Gempa besar bisa terjadi baik di kedalaman dangkal maupun dalam dan sebaliknya. Lalu selanjutnya, sumber data yang kami dapat itu kami ambil dari Kaggle yang berjudul dengan Earthquake Dataset yang diupload oleh Warkot yang memuat catatan gempa bumi dan dapat diakses dari link yang sudah kami berikan. Namun karena skala yang digunakan hanya MMI 5, memiliki nilai MMI 5 karena memiliki dampak yang signifikan terhadap wilayah yang terdampak. Pengolahan data dimulai dengan dibersihkannya duplikasi dan nilai kosong, seperti contohnya nilai kosong pada country dan kontinen, khususnya pada menggunakan dengan cara pendekatan geografis serta koordinat lokasi. Lalu variabel depth ditransformasi logaritmik karena distribusinya tidak normal dan seluruh data dinormalisasi sebelum dianalisis menggunakan regresi linear sederhana untuk melihat hubungan antara kedalaman dan magnitudo. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Clara.
berikutnya yaitu statistik deskriptif. Dari statistik deskriptif, kami menampilkan tabel sebagai berikut, di mana dalam tabel ini dapat disimpulkan bahwa magnitudo berkisar antara 6,5 hingga 8,3 dengan rata-rata 6,85. Data ini menunjukkan bahwa gempa bumi besar itu umumnya terjadi pada rata-rata lebih dari 6,5 dengan depth atau depth-nya itu memiliki variasi yang sangat besar dari gempa yang dangkal atau dimulai dari minus 6 km hingga sangat dalam, yaitu lebih dari 600 km dengan rata-rata kedalaman sekitar 68 km. Dan yang ketiga yaitu latitude dan juga longitude itu memiliki nilai ekstrim yang menunjukkan ketidakwajaran yang mungkin perlu dikoreksi, di mana latitude itu mencapai 500, kurang lebih 500.000 dan biasanya tidak masuk akal secara geografis. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa distribusi magnitudo menunjukkan bahwa sebagian besar gempa terjadi di kisaran 4,0 hingga 5,5 skala Richter dan depth memiliki distribusi lebih tersebar mulai dari gempa dangkal atau lebih kecil dari 70 km hingga dalam lebih besar dari 300 km. Selanjutnya yaitu next plotting relationship. Nah, dari plotting ini dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar gempa terjadi pada kedalaman yang dangkal hingga menengah antara 0 hingga sekitar 200 km dengan magnitudo yang tersebar cukup merata di berbagai kedalaman. Artinya, tidak ada pola yang jelas bahwa semakin dalam gempa semakin besar atau kecil magnitudonya. Korelasi antara kedalaman dan magnitudo sangat lemah atau hampir tidak ada. Dan beberapa gempa dalam kedalaman lebih dari 300 km, tetap magnitudonya itu tidak signifikan dan dia lebih besar dibanding dengan gempa yang dangkal. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan linear ataupun korelasi kuat antara kedalaman gempa dengan besar magnitudo. Ini menunjukkan bahwa gempa besar bisa terjadi baik di kedalaman dangkal maupun dalam, dan sebaliknya. Lalu hasil yang kita dapatkan berupa kedalaman gempa memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap magnitudo pada skala MMI 5, namun pengaruhnya sangat kecil secara praktis. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,0008 dan nilai R-squared sebesar 0,041, yang berarti kedalaman hanya menjelaskan sekitar 4,1% dari variasi magnitudo, sehingga faktor lain lebih dominan dalam menentukan gempa, seperti tipe patahan lempeng, energi akumulasi di zona gempa, struktur geologi lokal, dan jenis tanah, serta lapisan kerak bumi. Sekian presentasi dari kami. Semoga materi ini bisa memberikan manfaat dan menjadi wawasan bagi teman-teman. Terima kasih telah mendengarkan dan terima kasih juga atas perhatian dan waktunya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.